kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Aditif apa gitu. Jadi ini yang Bapak sebutkan adalah harusnya gini, RON 92 yang masuk ke Indonesia dari impor dicampur aditif dengan merek apa gitu. Kita untuk RON 92, produk Pertamax, aditif yang kita pakai adalah merek Afton. Nah, jangan dipersepsikan bahwa RON-nya itu berbeda. Jadi penambahan zat adiktif ini bukan tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan. Karena tidak akan merubah RON juga kan. Hanya menambahkan kualitas aja lah, ada punya keunggulan lah kan. Kayak yang tadi analogi sederhana kopi sama kopi hitam. Tapi ada yang dipasangin topping di atasnya apalah gitu loh. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 12. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami PT Pertamina Patraniaga dalam melayani masyarakat, dan kami secara prinsip mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mohon izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM, RON 90 dan RON 92. Jadi terkait skema penyediaan barang untuk produk gasolin. Produk ini kan gasoil dan gasolin. Saya izin menjelaskan yang gasolin dulu, karena ini isunya saat ini adalah gasolin. RON 90 dan RON 92. Dari Pertamina Patraniaga ada dua source, ada dua sumber. Satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin, baik 90 maupun 92, kita menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92, baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan, karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya, RON 88. Tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin. Setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Ya, demikian. Berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada
benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur aditif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Oh, makasih. Selanjutnya terkait spesifikasi. Spesifikasi setiap produk BBM yang dipasarkan di Indonesia ini diatur oleh Dirjen Migas, baik itu RON 90, RON 92, RON 95 maupun RON 98. Jadi kita mengikuti spesifikasi daripada pemerintah. Yang perlu kami sampaikan di sini juga bahwa value chain-nya sistem pengawasannya gimana juga dijelasin. Pengawasan terhadap kualitas itu di mana Pak Eka? Oke, baik. Kalau dari internal Pertamina, internal proses. Internal, dari eksternal. Kalau internal, masa kita meriksa diri kita sendiri, kira-kira gitulah. Biar percaya, masyarakat percaya, jangan ke ini, apakah lemigas atau apa, itu yang harus dijelasin. Baik, Silakan. terima kasih. Di dalam pelayanan kepada masyarakat, untuk kualitas, itu sebetulnya ada uji sampling yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini Lemigas. Dan kami juga memberikan data-data. Kami sering mendapat informasi ataupun request uji sampling di beberapa SPBU seluruh Indonesia. Dan itu rutin dilakukan dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Lemigas ini untuk melakukan uji kualitas atas produk-produk yang kita pasarkan. Demikian. Dan uji itu diambil di awal ya, di awal. Pimpinan. Ya. Jadi yang saya mau tahu, pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor, dicampur adiktif, itu ada pengawasannya nggak? Dan berapa persen adiktif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab, sebelum dibongkar itu juga ada pengawasan. Ada standarisasinya campuran adiktif secara internasional? Ada formulasinya. Ada regulasi, berapa persen? Itu rumusnya 0,33 ml per liter, 0,33 ml. Aditif itu ada produknya atau memang cuma satu produknya? Produknya untuk aditif cuma satu yang kita pakai. Apa namanya? Kita mempunyai produk untuk Pertamax ini aditifnya sebenarnya dari Afton. Itu di dunia cuma satu atau memang ada beberapa Ada produk? Ada banyak. Dan kita melakukan lelang untuk aditif. Itu melakukan lelang dan muncul satu itu produk. Jenisnya. Iya. Yang saya tanyakan jenisnya itu namanya cuma satu di dunia atau memang ada jenis-jenis yang Di lain? dunia ada beberapa. Ada beberapa. beberapa. Itu apa namanya yang di sini di Indonesia, Pak? Aditif apa gitu. Jadi ini yang Bapak sebutkan adalah harusnya gini. RON 92 yang masuk ke Indonesia dari impor dicampur aditif dengan merek apa gitu. Kita untuk RON 92 produk Pertamax aditif yang kita pakai adalah merek Afton.
Ya. Jadi kalau ibarat ini analogi mudahnya ini aja lah. Jadi kayak ini, RON itu sudah pasti ya sama kan. Tinggal kan produk setiap badan usaha ini memoles lah kan. Kayak contoh misalnya lah kayak kita lah beli Coca-Cola ada toppingnya, ada bubble-nya, kira-kira gitu kan. Jadi ada keunggulan masing-masing produk. Nah jangan dipersepsikan bahwa RON-nya itu berbeda. Jadi penambahan zat adiktif ini bukan tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan. Karena tidak akan merubah RON juga kan. Hanya menambahkan kualitas aja lah, ada punya keunggulan lah kan. Kayak yang tadi analogi sederhana kopi sama kopi hitam. Tapi ada yang dipasangin topping di atasnya apalah gitu loh. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah biar berimbang coba kita minta perwakilan dari Shell deh ini kan. Apakah sama skemanya dengan ini? Sedikit interupsi Pak. Jadi Afton itu dari Afton Chemical Corporation dari Amerika ya Pak? Betul Bapak. Ya, pimpinan. Jadi saya mempertegas, Pak Eka pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending adiktif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gasoil itu ada. Karena untuk produk solar kita menambahkan FAME. Yang untuk gasolin tidak ada, hanya untuk blending warna dan aditif.